Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Al-Qur'an dan Ramadan. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Wa litukmilu iddata wa tukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul 'azim. Hadirin, hadirat, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah 185 tadi yang dibacakan, bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Qur'an. Al-Qur'an hudan linnas. Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan sebagai penjelas dari petunjuk dan Al-Furqan, yaitu pembeda antara hak dan batil. Inilah tujuan dari Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada kita. Agar kita mendapatkan petunjuk selalu dari Allah, maka dekatilah Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an turunnya di bulan Ramadan. Apa makna Ramadan? Kita pahami terlebih dahulu makna Ramadan. Ramadan artinya sesuatu yang terbakar. Maknanya bisa kita ambil dari terbakarnya dosa-dosa kita ketika kita beramal maksimal di bulan Ramadan. Apa amal maksimal yang bisa kita lakukan? Yaitu diantaranya membaca Quran. Membaca Quran merupakan amal yang dibiasakan oleh para salafus sholih, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, hingga para sahabat, tentunya yang dicontohkan oleh Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, pentingnya kita berinteraksi secara maksimal di bulan Ramadan yang mulia ini. Sehingga Ramadan ini menjadi teman kedekatan dengan Al-Quran, momentum kita memperbanyak ibadah kita dengan membaca Al-Quran, menghafalkannya, mentadaburinya, memahaminya melalui tafsir-tafsir para ulama, bahkan nanti ujungnya adalah yang dikehendaki oleh Allah dalam diri kita, yaitu mengamalkan Al-Quran. Itulah yang menjadi titik inti ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran. Kemudian kita pahami lagi apa itu Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah, al-munazzalu ala khatimil anbiya wal mursalin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasitatil Jibril alaihi salam. Al-mabdu bi suratil Fatihah wal makhtum bi suratin Nas. Al-muta'abbadu bi tilawati. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada penutup para nabi dan rasul, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan perantara malaikat Jibril alaihi salam. Dimulai dengan surat Al-Fatihah, diakhiri dengan surat An-Nas. Al-muta'abbadu bitilawati, menjadi ibadah dengan membacanya. Para ulama menggarisbawahi al-muta'abbadu bitilawati, menjadi ibadah dengan membacanya. Bagaimana agar kita mendapatkan ibadah, meraih pahala? Karena ibadah itu nilainya pahala tentunya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita teringat dari hadis Rasulullah SAW, man qara harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun, lamun harfun wa mimun harfun. Artinya adalah, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran, baginya adalah kebaikan. Dan kebaikan itu
bernilai berlipat ganda menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam min harfun. Tidak aku katakan alif lam itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. 3 huruf yang kita baca ketika kita membaca alif lam mim. 3 huruf. 30 kebaikan kita dapatkan. Betapa banyaknya kebaikan-kebaikan berikutnya yang seorang hamba membaca 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman, 1 lembar, 2 lembar, 1 juz, 2 juz, 3 juz. Inilah yang menjadi penyemangat para sahabat radhiyallahu anhum untuk berlomba-lomba memperbanyak tilawah Quran. Tentu bertanya pula, bagaimana kalau misalnya orang itu hanya bisa membaca Quran, sementara kan kalau sahabat mengerti apa yang dibacanya. Ada orang ajami yang kita sebut, mereka bukan orang Arab, tidak tahu bahasa Arab, tidak mengerti bahasa Arab, disebut dengan ajami. Apakah tetap mendapatkan pahala? Dari hadis tadi, kata para ulama, kita dapat pahalanya. Walaupun tidak mengerti apa yang dibaca, tetapi selama membaca Al-Quran, dari 1 huruf itu mendapatkan 10 kebaikan, 10 pahala. Ini luar biasa. Allah begitu sayangnya kepada kita untuk mendapatkan pahala kepada hambanya yang semangat terus-menerus membaca Al-Quran. Oleh karena itu, sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudaraku, di bulan yang penuh berkah ini, di bulan yang penuh ampunan ini, di bulan Ramadan ini, maka memperbanyak tilawah Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, itu suatu kebutuhan kita untuk kita mendekat kepada Allah, berlari kepada Allah, bersegera kepada Allah. Dengan cara apa? Tilawatul Quran, dengan membaca Quran. Makanya Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Diturunkan di bulan Ramadan, di bulan yang mulia, diturunkan pula di malam yang penuh keberkahan, fi lailati mubarakah, dan diturunkan pula di malam yang penuh kemuliaan, fi lailatul qadar. Itulah bulannya mulia, malamnya mulia, yang diturunkan kepada manusia yang paling mulia, dan malamnya juga mulia yang kita kejar dan kita buru, yaitu malam Lailatul Qadar, malam diturunkannya Al-Quran. Para sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, para sahabat Al-Quran, tentu kita butuh Al-Quran ini. Dan kita ingin mendekat dengan jumlah 114 surat, dengan jumlah 6.236 ayat yang kita baca ketika kita mengkhatamkannya. Makanya para salafus saleh terdahulu sibuk mengkhatamkan Quran, karena tahu ketika dia membaca Quran seolah-olah dia sedang berinteraksi, berkomunikasi dengan Sang Pencipta alam semesta ini, Sang Pengatur alam semesta ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah komunikasi yang terdekat seorang hamba untuk berlama-lama dengan Al-Quran. Tenang hati mereka, karena dengan berzikir yang terbaik, dengan zikir yang terbaik itu adalah dengan zikir yang terbaik disebut dengan membaca Al-Quran. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kama qala Rasulullah SAW, afdalu dzikir tilawatul Quran. Seutama-utama zikir membaca Quran. Bahkan dengan memperbanyak zikir yang diperintahkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah, udkurullah dzikran katsira. Wahai hamba-hamba Allah yang beriman, udkurullah, ingatlah kalian kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu Al-Quran salah satu ketika kita membacanya, kita sedang dan terus-menerus mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu kalam Allah. Hadirin sobat Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentu kita ingin menjadi bagian dari sifat Al-Quran, yaitu Al-Quran adalah sesuatu yang mulia. Innahu la-Qur'anun karim. Sesungguhnya Al-Quran itu sangat mulia. Oleh karena itu, ketika kita ingin menjadi pribadi yang mulia, pribadi yang dekat dengan Allah, pribadi yang senang terus dibimbing oleh Allah, maka jadilah proses kemuliaan
dalam diri seseorang itu dengan membaca Al-Quranul Karim. Insya Allah kalau kita bersahabat dengan yang mulia, tentu kita akan mulia juga. Sama dengan kita sering mendengar orang yang bersahabat dengan pandai besi akan bawa besi, gitu kan? Ketika kita bersahabat dengan Al-Quran, tentu Al-Quran, karena Al-Quran itu mulia, kita akan terikut mulianya. Mulia inilah di hadapan Allah, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula para sahabat terdahulu, mereka sahabat-sahabat yang mulia, ya, mereka generasi terbaik. Kata Rasulullah SAW, khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya, para sahabat dan tabi'in. Tentunya ini generasi-generasi hebat. Mereka dekat sekali dengan Al-Quran. Mereka sibuk membaca Quran, sibuk menghafalkan Quran, sibuk mentadabbur Al-Quran, ya, sibuk dengan mengamalkan Quran. Bahkan disebut orang-orang terbaik itu, mereka generasi-generasi hebat, sahabat tabi'in, tabi'in tersebut menjadi hamba-hamba Allah yang terus memandangkan Quran di mana saja mereka berada. Kadang mereka berada di medan perang, mereka bersenandung dengan Al-Quran. Kadang mereka sedang berdagang, bersenandung dengan Al-Quran. Dan itu kebiasaan-kebiasaan mereka. Ada seorang sahabat yang bernama Ubay bin Ka'ab, Ahlul Quran. Abdullah bin Mas'ud, Ahlul Quran. Sa'ib ibn Huzaifah, Ahlul Quran. Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan yang kita ketahui khalifah dari kaum muslimin pada saat itu adalah Ahlul Quran. Dan kalau periwayat-periwayat Al-Quran, dan mereka itulah yang terus-menerus mengingatkan kepada kita tentang nilai-nilai Al-Quran. Mulai dari bacaannya, kita perbaiki. Mulai dari hafalannya, kita terus berinteraksi dengannya. Mentadaburi, menghayati makna-makna Al-Quran, dan memahami penjelasan-penjelasan dari para ulama yang telah membimbing kita sampai saat ini. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah SWT, ya, Ramadan inilah waktunya kita berbenah, bersemangat, berbenah dengan memperbaiki bacaan-bacaan Al-Quran kita, bersemangat dengan bacaan-bacaan Al-Quran kita, bersemangat untuk mengkhatamkannya, mengkajinya, menghafalkannya, mentadabbur, bahkan kita tujuannya untuk apa? Mengamalkannya. Karena mengamalkan ini menjadi momentum terbaik kita dekat dengan Allah. Jadi pengamal Quran, orang yang senantiasa dibimbing oleh Allah dengan bacaannya, amalkannya, dan kalau bisa nanti kita yang mengajarkan anak-anak kita, keluarga kita. Karena itulah proses seorang muslim. Ramadan ini momentumnya. Ramadan, kemudian Al-Quran, ini momentum terbaik untuk kita senantiasa berlama-lama, berdekatan dengan Al-Quran. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, tentunya kita ingin menjadikan Ramadan ini perbaikan diri kita lebih baik dari Ramadan-Ramadan yang lalu. Punya target dalam menghafal Quran ataupun dalam mengkhatamkan Quran. Kalau Ramadan tahun lalu kita khatam sekali, maka tahun ini kita khatam targetkan 2 kali. Kemudian kalau bisa 3 kali. Ataupun berbeda dengan bulan-bulan yang lalu. Kalau sebelum Ramadan kita mengkhatamkan sehari, kita mengkhatamkan sebulan sekali, maka bulan Ramadan ini kita bisa mengkhatamkannya 2 kali. Kalau bulan-bulan yang lalu kita mengkhatamkannya 2 kali sebulan, maka Ramadan ini bisa 3 kali. Ada perbedaan-perbedaan dari bulan-bulan yang lalu dengan Ramadan yang kita khususkan karena ini Ramadan sesuatu yang mulia, tamu yang mulia, bulan yang mulia, diturunkannya sesuatu yang mulia yaitu Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, mari kita berlama-lama dengan Al-Quran, kuatkan hati kita, isi ruhiyah kita dengan Al-Quranul Karim. Insya Allah ini menjadi momentum kita semakin dekat dengan Allah SWT. Lebih khusus lagi di bulan Ramadan ini. Barakallahu fikum jami'an. Itu saja yang dapat sampaikan. Semoga bermanfaat.
Aqulu qouli hadza wastaghfiru li wa lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.